Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video sebelumnya, kita telah berhasil membuat sebuah aplikasi yang cukup canggih ya teman-teman ya, di mana aplikasi ini bisa kita gunakan untuk mengatur keuangan pribadi kita. Dimulai dari sheet anggaran yang bisa kita gunakan untuk memperkirakan budget pengeluaran kita sesuai dengan pemasukan yang kita dapatkan ya. Kemudian dilengkapi dengan form input transaksi, baik itu transaksi masuk maupun transaksi keluar. Ini sedikit kita flashback ya teman-teman ya. Misalkan kita input transaksi masuk di sini, kita pilih posnya, kemudian kita masukkan nominalnya. Contohnya 10 juta. Kan kita dapatkan dari gaji, ini kita simpan. Nah, saldonya langsung keluar di tabel laporan saldo ya teman-teman ya, dan pemasukan kita ini sudah terbagi ke dalam pos-pos pengeluaran yang mungkin kita keluarkan. Misalkan di sini 50% untuk kebutuhan, 30% untuk healing, dan 20% untuk tabungan. Begitu juga ketika kita melakukan pengeluaran ya teman-teman ya. Misalnya untuk kebutuhan, nah di sini saldonya juga sudah terupdate secara otomatis. Lalu ada juga daftar transaksi masuk dan juga daftar transaksi keluar sesuai dengan transaksi yang sudah kita inputkan sebelumnya ya teman-teman ya. Meskipun aplikasi ini terlihat cukup canggih, namun ternyata banyak teman-teman yang beranggapan bahwa aplikasi ini rumit, padahal sudah menggunakan template yang kita bagikan. Lalu banyak juga teman-teman yang merasa bahwa penghasilan yang didapatkan setiap bulannya itu belum tetap, berubah-ubah ya jumlahnya ya, sehingga masih belum bisa atau belum berani untuk menganggarkan pos-pos pengeluaran seperti ini. Nah, untuk itu di video kali ini saya akan membuat aplikasi pengatur keuangan yang baru. Di sini lebih sederhana ya teman-teman ya. Jadi ada dua sheet, ada sheet statistik untuk menampilkan data saldo saat ini dan ada sheet untuk data. Misalnya kita inputkan dulu, di sini lebih fleksibel ya teman-teman ya. Misalkan untuk pemasukan kita dapat dari gaji. Katakanlah di sini kita pilih posnya terlebih dahulu. Lalu input transaksinya di sini teman-teman. Misalkan untuk hari ini kategorinya nanti setiap yang kita masukkan di tabel ini akan muncul di drop down kategori ini ya teman-teman ya. Jadi kita pilih, ini posnya langsung keluar, tinggal kita masukkan nominalnya. Misalnya kita kasih keterangan, ini opsional ya teman-teman ya. Oke, kita ke statistik. Nah, dia saldonya sudah terupdate ya teman-teman ya, dan ini ada statistik untuk bulanannya. Nanti akan kita buat dalam 1 tahun, jadi ada pemasukan, pengeluaran, dan juga saldo untuk masing-masing bulan, dan juga statistik total dan rata-ratanya teman-teman. Kemudian kita coba input untuk pengeluarannya, ini bisa kita pecah lagi ya, misalkan untuk makan, katakanlah kita masukkan ke pos pengeluaran, kita input transaksinya. Nah, ini sudah otomatis ya posnya ya. Nah, dia sudah terupdate untuk saldonya, begitu juga dengan pengeluarannya teman-teman. Lalu di sini ada tabel untuk memperlihatkan penggunaan pengeluaran kita. Karena di sini kita baru memasukkan satu kategori ya, yaitu untuk makan, maka di sini terhitung penggunaan pengeluarannya baru untuk satu kategori, sehingga 100%. Misalnya di sini kita input lagi,
untuk pengeluaran, misalkan untuk biaya listrik. Nah, dia akan terupdate secara otomatis ya teman-teman ya, baik dari saldo, kemudian pengeluaran, dan juga penggunaan pengeluarannya. Jadi di sini sudah ada 2 kategori sesuai yang kita masukkan teman-teman. Begitu juga dengan persentasenya. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sudah tekan subscribe? Mantap. Kalau begitu kita lanjut ke cara pembuatannya. Let's go. Oke teman-teman, kita siapkan dulu file yang baru ya. Kita kasih nama. Lalu di sini kita buat tabelnya dulu ya. Ini untuk saldo saat ini. Ini kita gabungkan ya. Nanti saldonya kita letakkan di sini untuk saldo terkininya. Kita border dulu. Lalu di sini untuk statistik bulanannya. Di sini ada pemasukan ya teman-teman ya. Masukan, kemudian pengeluaran, dan ada saldo. Ini bulannya kita masukkan sekalian. Kemudian ada total ya di sini ya, total dan rata-rata. Ini bisa diatur dulu untuk format teksnya. Jadi di sini nanti kita ingin menggunakan akuntansi ya formatnya ya. Kita pilih dulu. Kalau sudah, ini kita atur dulu teksnya. Kita cek dulu. Oke, sudah sesuai. Baru kita copy paste ke sebelahnya ya teman-teman ya. Ini mungkin di tengah saja. Oke, tinggal kita copy pastekan saja di pengeluaran dan juga saldonya. Biar formatnya sama ya teman-teman ya. Ini bisa kita gabungkan. Oke, kita kasih border dulu. Jika sudah, kita buat untuk penggunaan pengeluarannya di sini ya teman-teman ya. Ini kita gabungkan. Lalu kita kasih border. Nah, nanti kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita rapikan dulu, jadi kita hapus sel-sel yang tidak diperlukan. Kemudian kita atur
ukuran selnya, dan juga nanti kita atur format dan warna tampilannya sekalian ya teman-teman ya. Jadi kita atur dulu tampilan dari tabel ini teman-teman. Oke, jika sudah, kita buat sheet baru ya teman-teman ya. Untuk datanya di sini kita kasih nama dulu. Jadi kita buat sheet baru, kita kasih nama data gitu ya. Lalu di sini kita buat tabelnya dulu. Nanti ada dua ya, kita gabungkan dulu. Jadi ada kategori dan ada pos. Lalu di sini untuk transaksinya ya, di sini ada tanggal, kemudian bulan, kategori, pos. Lalu ini untuk memasukkan nominalnya, dan kita kasih kolom untuk keterangan. Oke, teman-teman, ini kita atur dulu untuk format teks dan juga tampilan tabelnya ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah, kita mulai dari pos ya. Jadi ini ada drop down, kita blok dulu, lalu kita pilih data, validasi data, tambahkan ya. Ini kita buat secara manual saja karena hanya ada dua ya teman-teman ya. Pemasukan, mungkin kita kasih warna, dan pengeluaran. Oke, kalau sudah, kita klik selesai. Kemudian untuk tanggal, ini kita pakai data validasi juga, jadi kita blok dulu, kita tambahkan aturan, kemudian kita pilih yang adalah tanggal yang valid ya teman-teman ya. Lalu untuk opsi lanjutannya kita pilih yang tolak input. Berikutnya adalah bulan. Untuk bulan ini kita pakai fungsi logika ya teman-teman ya. Jadi kita pakai rumus if. Kita kasih is blank dulu biar kalau kosong dia tidak mengeluarkan data error ya teman-teman ya. Jadi kita ambil dari D3 di sini. Lalu jika dia kosong, kita biarkan kosong seperti ini. Dan ketika terisi, kita ambil data teksnya ya dari tanggal yang dimasukkan di sel D3 di sini. Lalu kita ambil untuk teks bulannya, jadi M 4 kali ya, MMMM, bulannya secara komplit ya. Oke, misalnya kita coba dulu.
Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Lalu untuk kategori ini kita pakai drop down juga. Jadi kita blok dulu, tambahkan aturan ya. Kali ini kita ngambilnya dari rentang. Kita klik dulu kolomnya ya sebelum kita ngedrag di sini. Jadi di sini kolomnya kita klik dulu sampai kursornya masuk. Nah, di sini kita ingin menampilkan apapun yang kita inputkan di sini ya. Jadi kita blok dari A3 sampai A ya teman-teman ya. Ini 4-nya dihapus saja. Kita klik OK. Oke, selesai ya. Ini kita coba dulu misalkan kategori A, B, C. Oke, dia keluar ya. Misalnya kita tambah. Oke, berarti ini drop down-nya sudah jadi ya teman-teman ya, sudah berhasil. Lalu untuk postnya ini kita pakai fungsi VLOOKUP. Jadi menyesuaikan kategori yang kita masukkan ya. Kita pakai VLOOKUP dari kategori di sel F3. Lalu untuk rentangnya di sini ya, di input kategori dari headernya tidak apa-apa teman-teman. Jadi dari A2 sampai ke B. Ini mungkin 3-nya kita hapus, lalu kita kunci dulu posisinya. Cara nguncinya kita tekan F4 ya teman-teman ya, sampai keluar dolarnya seperti ini. Lalu kita titik koma lagi, kita ambil dari kolom kedua, yaitu post ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan true atau false-nya. Bisa pakai angka, bisa pakai teks ya teman-teman ya. Nah, di sini keluar error, kita coba inputkan dulu. Ini karena kosong ya biasanya ya teman-teman ya. Posnya belum ada. Ya, ini sudah menyesuaikan ya teman-teman ya. Jadi ini sudah berhasil. Mungkin kita tambahkan if error ya teman-teman ya, supaya lebih rapi. Mungkin kita biarkan kosong ya teman-teman ya, kalau belum ada isinya ya, biarkan kosong seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, ini yang sudah kita input rumus untuk bulan tadi, kita copy dulu ya sampai ke baris yang paling bawah. Itu juga dengan di postnya teman-teman. Ini untuk nominal kita atur saja format teksnya. Kita pakai yang akuntansi. Bisa kita coba dulu. Ya, seperti ini teman-teman. Terangan sudah oke. Sekarang kita kembali ke sheet statistik. Kita mulai dari pemasukan dulu teman-teman. Jadi cara kerjanya nanti, data yang kita masukkan di sheet data akan terekap di 3 pos ini, yang nanti totalnya akan tampil di sini ya teman-teman ya. Dan untuk pengeluaran nanti kita ambil dari daftar yang ada di sheet data. Kita mulai dari pemasukan. Di sini kita pakai sum ifs ya, karena kriterianya banyak, lebih dari 1. Kita ambil dari sheet data teman-teman. Jadi sum ifs kurung buka sheet data. Nah, di sini kita mau menghitung nominalnya ya teman-teman ya. Jadi di kolom H, ini dari H3 ya. Diklik sedikit saja, lalu yang H4 ini 4-nya kita hapus. Nah, kita titik koma dulu. Karena ini lebih dari 1 ya teman-teman ya. Kemudian kita ke bulannya. Jadi kita sesuaikan bulannya di kolom E ya. Kita mulai dari E3. Di blok seperti ini saja, lalu kita hapus.
Nah, sekarang tadi yang pertama kita sudah mengambil dari kolom H, yaitu yang dihitung. Kemudian perbandingan pertama yang akan kita bandingkan adalah dari kolom E, yaitu bulan. Nah, bulan ini mau kita bandingkan dengan apa? Jadi dari E3 sampai E ini akan kita bandingkan dengan nilai yang ada di sini ya teman-teman ya, di E4. Jadi jika bulannya Januari, dia akan menghitung yang bulan Januari saja. Teman-teman boleh klik seperti ini, pakai yang ada di tabel ini, atau teman-teman bisa ketik sendiri, tetapi hati-hati ya teman-teman ya. Seperti ini juga bisa teman-teman. Tapi kalau mau mengetik sendiri, hati-hati mengenai huruf kapital, kemudian spasi. Nah, lebih amannya kita pakai yang di sini teman-teman. Lalu jika sudah, kita kembali ke data ya, di titik koma lagi ke kriteria berikutnya. Nah, di sini kita hitung yang pemasukan saja karena ke pos pemasukan ya teman-teman ya. Jadi ini kita blok lagi, mungkin 2 saja. Angkanya kita hapus yang belakang ya. Nah, sekarang untuk perbandingan pos ini, kalau yang bulan ini tadi kan kita bandingkan dengan sel E4 ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini yang menghitung hanya Januari saja, di sini Februari saja, dan seterusnya teman-teman. Kalau di sini untuk data G yang akan kita bandingkan di pos ini akan kita samakan dengan data yang ada di sini. Jadi di sini pemasukan teman-teman. Atau teman-teman juga bisa kalau mau mengetik sendiri. Jadi selain yang bulan Januari saja, di sini yang kita hitung yang pemasukan saja teman-teman. Oke, mungkin kelihatannya cukup rumit ya teman-teman ya, tetapi ini sebenarnya mudah, sama seperti sum if, hanya karena ini kriterianya banyak. Jadi kita harus memasukkan semua kriteria itu secara berurutan teman-teman. Ini misalkan di sini saya menggunakan selnya saja dari E3. Nah, untuk sel yang ini kita kunci ya, supaya nanti ketika kita drag dia tidak ikut turun. Kalau sudah kita kurung tutup, ini bisa kita drag saja ke bawah. Lalu kita lakukan hal yang sama ke bagian pengeluaran teman-teman. Ini bisa di copy saja fungsinya. Oke, di sini kita modifikasi dari sel sumber perbandingannya teman-teman. Kalau tadi kita bandingkan di E4, sekarang di G4 ya teman-teman ya. Karena ini tadi untuk pemasukan, sekarang untuk pengeluaran. Jadi kita ganti menjadi G4. Kemudian untuk data perbandingan pengeluarannya, kalau tadi pemasukan di E3 ya, pengeluaran ada di G3. Jadi ini E-nya kita ganti G teman-teman. Ini bisa kita drag juga. Nah, kemudian untuk saldo ini tinggal kita kurangkan saja ya, pemasukan dikurangi pengeluaran. Kemudian untuk perhitungannya total kita pakai summary ya. Ini juga sama. Rata-rata pakai average ya teman-teman ya. Hati-hati ngedragnya, jangan kebablasan ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita buat untuk saldo saat ini
kita ambil dari ini ya, total ya. Jadi langsung saja sama dengan total saldo yang ada di sini. Jadi nanti nominalnya sama teman-teman, antara sel saldo saat ini dengan sel di J16 ya teman-teman ya. Lalu kita buat untuk menampilkan data di tabel penggunaan pengeluaran. Di sini di kolom B ini nanti akan kita tampilkan untuk nama atau kategori pengeluarannya, dan di kolom C ini nanti akan kita perlihatkan presentasinya, jadi presentasi pengeluarannya. Kita mulai dari kolom B dulu teman-teman. Di sini kita pakai rumus filter ya teman-teman ya. Kita ke data, ke sheet data. Jadi kita blok dari A3 ya. Nah, ini sampai A4 aja, 4-nya kita hapus. Kemudian titik koma. Kita ke kolom B teman-teman. Dari B3. Ini 4-nya kita hapus juga. Nah, sekarang di sini kita mau menampilkan data yang kosnya pengeluaran saja, karena ini statistik untuk pengeluaran ya teman-teman ya. Jadi bisa kita masukkan pengeluaran saja, lalu kita kurung tutup. Nah, ini error ya teman-teman ya, karena belum ada datanya. Misalkan ini kita isi, nah dia sudah keluar ya teman-teman ya. Jadi ini kita tambahkan if error di sini untuk merapikan hasilnya ya teman-teman ya. Kemudian kita buat rumus untuk menampilkan perhitungan presentasinya. Nah, di sini kita pakai kombinasi ya antara if dan is blank. Kita ambil dari sel di sebelahnya. Misalkan di sini B7 ya teman-teman ya. Kalau is blank jangan lupa kita kurung tutup dulu baru dilanjutkan fungsi if-nya. Misalkan apabila di sini masih kosong, biarkan kosong ya teman-teman ya. Dan apabila sudah terisi, maka kita hitung di sini, kita pakai sum if. Nah, kita hitung datanya. Nah, jadi kalau sum if ini kategorinya dulu ya teman-teman ya, beda dengan sum ifs tadi ya teman-teman ya. Karena di sum if ini hanya ada satu ketentuan atau nilai yang kita bandingkan. Jadi di sini yang mau kita bandingkan adalah kategorinya. Makanya kita blok dulu kategori dari F3 ya sampai F. Jadi F4-nya kita hapus, biarkan F saja. Kemudian kita titik koma. Yang mau kita bandingkan nilai ini dengan nilai di B7 tadi. Misalnya ditulis saja teman-teman, B7. Lalu sekarang yang dihitung apa? Yang dihitung tentu saja nominalnya. Jadi di kolom H ya teman-teman ya. Jadi kita blok. Kalau sudah kita kurung tutup. Nah, sekarang perhitungan ini supaya bisa menjadi persentase, kita bagi dengan total pengeluarannya teman-teman. Jadi kita kembali ke statistik, total pengeluaran ada di sel ini ya teman-teman ya, H16 teman-teman. Jadi kita klik, karena ini sumbernya satu, maka kita kunci supaya nanti ketika di drag rumusnya tidak lari selnya ya teman-teman ya. Kita tekan F4, kemudian kita enter. Nah, ini error ya karena belum ada datanya. Kita tambahkan dulu if error. Oke, ini kita drag sampai ke bawah ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, kita tes dulu ya. Misalkan 1 untuk pemasukan dan pengeluaran. Oke, kita tes satu persatu. Oke, kita lihat dulu di statistik. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman ya. Jadi pemasukannya sama, kita input tadi 10 juta, pengeluaran tadi 1 juta ya, saldonya sudah sesuai. Kemudian kita coba cek yang ini ya teman-teman ya, penggunaan pengeluaran. Kita tambahkan misalnya untuk listrik. Oke, misalkan seperti ini. Ya, dia sudah terupdate ya teman-teman ya. Jadi aplikasi pengatur keuangan pribadi yang kita buat ini sudah siap untuk digunakan ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan template ini, linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya teman-teman ya. Di bagian download template gratis, bisa teman-teman klik untuk linknya. Kemudian di sini teman-teman ikuti, klik open sampai ketemu filenya ya teman-teman ya. Oke, jika sudah ketemu linknya, teman-teman salin dulu supaya bisa ngedit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman klik menu file, kemudian pilih buat salinan teman-teman. Nah, di sini namanya teman-teman ganti dulu. Ini nanti akan langsung masuk ke akun Drive teman-teman ya. Kalau sudah pilih yang buat salinan, nah file ini sudah bisa teman-teman edit dan teman-teman gunakan untuk mengatur keuangan teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita juga sudah menyediakan versi lengkapnya ya, di mana teman-teman bisa menginputkan kategori. Jadi hampir sama seperti yang kita buat tadi ya. Misalnya di sini untuk pemasukan dulu, lalu pengeluarannya kita inputkan untuk kategorinya ya. Ini posnya kita isi dulu. Kalau sudah, kita coba input transaksi. Di sini sudah kita sediakan form untuk menginput transaksinya teman-teman ya, sehingga teman-teman tidak perlu pusing lagi mengisi transaksi dalam tabel. Cukup di form ini saja kita isi ya teman-teman ya. Dari tanggalnya, ini kategorinya yang kita masukkan tadi sudah langsung keluar di sini ya teman-teman ya. Coba kita simpan. Dia akan tersimpan di pemasukan ya teman-teman ya. Sekarang kita tes untuk pengeluarannya. Kita kasih tanggalnya dulu. Misalkan untuk makan. Ya, dia pengeluarannya sudah terupdate ya teman-teman ya. Begitu juga dengan saldonya. Dan di sini kita juga sudah sediakan untuk penggunaan pengeluarannya secara visual teman-teman. Jadi teman-teman akan mendapatkan tampilan diagram yang menggambarkan penggunaan pengeluaran teman-teman. Misalkan ini tadi baru satu ya teman-teman ya, yaitu makan. Kita coba inputkan yang lain. Kita tambah lagi untuk pengeluarannya.
Ya, dia sudah terupdate secara otomatis ya teman-teman ya. Jadi selain saldo, kemudian pemasukan, pengeluaran, ada juga penggunaan pengeluaran secara visual yang diagramnya akan terupdate sesuai dengan data yang sudah kita masukkan. Kita coba satu lagi untuk pengeluarannya. Ya, dia juga akan terus terupdate sesuai dengan transaksi yang kita input di kotak form ini ya teman-teman ya. Lalu di sini juga sudah ada tabel untuk rekap dari seluruh transaksi yang kita masukkan, sehingga teman-teman ketika ingin mengamati total transaksi yang telah dilakukan dalam satu periode, teman-teman bisa membuka sheet di data ini teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan versi lengkap ini di link ID ya teman-teman ya, sudah saya tambahkan di deskripsi, bisa teman-teman buka linknya dan teman-teman bisa mendapatkan versi lengkap ini. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bisa membantu, dan apabila menurut teman-teman konten ini bermanfaat, silakan share video ini supaya dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Kemudian jika teman-teman ada saran atau request, silakan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti akan kita pertimbangkan komentar dari teman-teman semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!